Saat sadar semua orang sedang melihatnya, Diva pun terlihat sangat malu. Lalu Rashid hendak mengatakan sesuatu. Namun dengan cepat Ibu Rashid berkata, "Diva sayang, mau makan apa?" Karena malu, Diva langsung menunjuk sate hati ayam yang berada tak jauh darinya. "Yang ini, Bu," Ibu Rashid berkata. "Oh, Diva suka makan hati ayam." Diva tersenyum sambil menjawab pertanyaan Ibu Rashid. "Iya, Bu, saya sangat suka makan hati ayam." Ibu Rashid terlihat senang. "Oh, syukurlah. Untung saja tadi Ibu sempatkan memasak sate hati ayam. Dan kebetulan ternyata kamu suka makan hati ayam. Jadi tidak sia-sia tadi Ibu memasaknya." Diva hanya tersenyum mendengar ucapan Ibu Rashid. Setelah Diva mengambil satu tusuk sate hati ayam itu, Ibu Rashid kembali bertanya, "Diva, selain hati ayam, kamu suka apa lagi? Di sini ada rendang daging sapi, ayam bakar, ikan goreng, cah kangkung, asam manis udang, cumi tepung, dan sambal. Diva mau yang mana lagi, sayang?" Diva tersenyum dan berkata, "Diva suka semuanya, Bu." Kali ini Ibu Rashid semakin bahagia. "Oh, benarkah? Alhamdulillah, Ibu tidak sia-sia memasak semuanya. Kalau begitu, nanti Diva makan ini semua ya. Atau nanti dibungkus dibawa pulang." Lagi-lagi, Diva hanya tersenyum dan melihat Rashid yang juga tersenyum padanya. Setelah itu, Diva mencicipi sate hati ayam yang berada di piringnya. "Ya ampun, kenapa juga makanan ini yang kuambil? Aku kan paling gak suka makan hati ayam. Rasanya aku mau muntah." Ternyata Diva paling tidak suka dengan hati ayam. Kali ini Diva berusaha keras menelan hati ayam itu agar dia tidak semakin malu. "Ya ampun, kenapa jadi begini sih? Aku harus bisa makan hati ayam ini. Harus bisa," batin Diva. Setelah makan malam, Diva hendak merapikan piring kotor dan meja makan. Namun dengan cepat Ibu Rashid berkata, Jangan sayang, biar si Embo yang merapikan." Diva pun berhenti. Setelah itu Ibu Rashid mengajak Diva ke suatu tempat, sementara Rashid bersama ayahnya di ruang keluarga. Ibu Rashid mengajak Diva ke sebuah ruangan yang cukup luas. Di sana banyak properti berharga. Terlihat juga beberapa foto Rashid sejak dia bayi hingga saat ini. Rashid anak ibu satu-satunya, Diva. Untuk mendapatkan dia, ibu dan ayah Rashid harus menunggu lama. Setelah melakukan banyak pengorbanan, kata Ibu Rashid sambil menyentuh foto Rashid saat bayi. Diva hanya terdiam. Ibu Rashid melanjutkan ceritanya. Sejak kelahirannya, ibu dan ayahnya tidak pernah merasakan kesedihan. "Kamu tahu, Diva, perusahaan tempat di mana kamu bekerja sekarang adalah bukti bahwa Rashid tidak hanya membawa kebahagiaan kepada kami, tetapi dia juga membawa keberuntungan dalam hidup kami. Sejak dia lahir, usaha kecil-kecilan ayahnya hari demi hari semakin berkembang hingga saat ini, Diva." "Rashid bisa saja meminta apapun dari kami, Diva. Rumah mewah, mobil mewah, apapun yang dia inginkan, kami akan selalu siap memberikannya, Diva. Tetapi apa kamu tahu, rumah, mobil,
Dan semua yang dia miliki saat ini adalah hasil jerih payahnya sendiri. Sebagai seorang anak, dia tidak pernah meminta apapun dari kami. Hingga pada suatu saat, dia mengatakan sesuatu kepada kami, yaitu sebuah permintaan, Diva. Ini adalah pertama kalinya Rashid meminta sesuatu kepada kami sebagai orang tuanya. Permintaannya itu sungguh sangat membuat kami selaku ayah dan ibunya sangat terkejut. Apa kamu tahu apa yang dia minta? Ibu Rashid menatap Diva dengan tajam sambil menggenggam kedua tangan Diva. Diva sangat terkejut dengan sikap Ibu Rashid itu. Ibu Rashid berkata, "Dia meminta kamu, Diva." Diva semakin terkejut mendengar ucapan Ibu Rashid. Tanpa dia sadari, air matanya mengalir membasahi pipi. Selama ini dia tidak pernah menyebutkan satupun nama seorang gadis kepada kami. Kamu adalah satu-satunya wanita yang dia cintai, Diva. Ibu mohon, terimalah dia menjadi suamimu. Dia sangat mencintaimu, Diva. Mendengar ucapan itu, Diva tidak kuasa lagi. Dia langsung memeluk Ibu Rashid dan berkata, "Jangan katakan itu, Ibu. Apakah aku pantas untuk Pak Bos?" Ibu Rashid melepaskan pelukan Diva dan berkata, "Atas dasar apa kamu mengukur dirimu pantas dan tidak pantas untuk Rashid, Diva? Apakah karena kamu gadis cleaning service? Apakah karena kamu miskin? Apakah karena kamu tidak berpendidikan?" Di dalam keluarga kami hal itu tidak ada, Diva. Dulu waktu ibu dan ayah Rashid baru menikah, semua orang mentertawakan hidup kami. Tapi, alhamdulillah kami bisa membuktikan roda itu berputar. Kalau ada yang menghinamu, kalau ada yang mengatakan hal buruk tentang kehidupanmu, di saat itulah kamu berdoa dan yakin bahwa suatu saat kamu bisa lebih daripada mereka. Lalu Ibu Rashid kembali berkata, "Nanti kalau kamu sudah menikah, ada ibu-ibu di kompleks ini yang menghinamu atau mengatakan hal buruk padamu. Diamkan saja. Itu sudah biasa. Itu sudah rutinitas mereka setiap hari. Kalau tidak membicarakan tetangga mereka, mereka belum merasa bahagia." Lalu Diva tersenyum. Ibu Rashid membelai wajah Diva dan berkata, "Bolehkah ayah dan ibu ke rumahmu bertemu dengan keluargamu, Diva?" Diva terkejut dan menatap Ibu Rashid tak berkata apapun. Ibu Rashid kembali berkata, "Diva?" Dengan ragu Diva berkata, Iya Bu, tentu boleh." Ibu Rashid kembali memeluk Diva dan berkata, "Alhamdulillah, terima kasih Diva." "Jangan katakan itu, Ibu.
Sayalah yang seharusnya berterima kasih karena Pak Bos, Ibu, dan Ayah mau menerima saya apa adanya, kata Diva. Ibu Rashid membelah wajahnya lalu berkata, "Sama-sama sayang." Diva kemudian kembali berkata, "Oh ya Bu, saya minta maaf. Saya tidak tahu kalau Pak Bos mau mengajak saya ke sini. Jadi, saya hanya memakai..." Ibu Rashid sepertinya tahu maksud perkataan Diva. Dia memegang tangan Diva dan menatapnya. Wanita polos dengan penampilan sederhana lebih menarik di mata Rashid dibandingkan dengan wanita 1000 gaya dan make up tebal di wajahnya. Diva tersenyum mendengar perkataan Ibu Rashid. "Meski kehidupanmu berubah, tetapi kamu jangan pernah berubah, Diva. Jadilah dirimu apa adanya, polos dan sederhana, maka semua orang akan mencintaimu."